Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang gadis kecil, keluarga dan rumahnya digasak beberapa orang tak dikenal. Sebenarnya, siapakah gadis kecil yang malang itu? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kau keterlaluan, Bayunata, ujar Sawet Tunjung. Diam, Bayunata membentak marah. Bawa perempuan itu ke kuda dan awas kalau kau berani mengganggunya. Bayunata kemudian berpaling pada gadis dalam dekapannya yang saat itu masih menjerit dan meronta. Kau ikut aku, gadis molek. Tak usah menjerit, apalagi meronta. Kau bakal hidup senang. Mari. Tidak, lepaskan aku. Kau bisa jahanam. Jangan bikin aku marah ya, kata Bayunata. Tapi si gadis terus meronta dan memaki. Kau ingin aku berbuat kasar sebelum waktunya? Baik. Tangan kanan Bayunata bergerak dan robeklah baju yang dipakai si gadis. Tersingkat lebar. Memuncaklah birahi Bayunata melihat yang padat putih. Di lumajang itu dengan ciuman bertubi-tubi sedang dari mulutnya keluar ucapan. Bagus. Bagus. Lepaskan aku, manusia dajjal. Bayunata tertawa mengekeh dan memanggul tubuh si gadis lalu melompat ke atas kuda. Pada saat itulah anak kecil yang berdiri di samping gubuk berteriak, "Ibu, kakak." Namun suara teriakannya itu sama sekali tidak keluar karena satu telapak tangan berwarna amat hitam dan berkeringatan menutup mulutnya. Jangan berteriak. Kalau mereka melihatmu, pasti kau dibunuh. Kau tahu, tak satu anak kecil pun yang mereka biarkan hidup di kampung ini. Gadis kecil itu berpaling dan dia hampir jatuh pingsan. Sewaktu melihat paras orang yang menekap mulutnya, paras itu menyeramkan sekali, seperti paras setan-setan yang pernah diceritakan oleh kakaknya jika dia mau tidur. Paras itu cuma punya satu mata, yaitu di sebelah kanan, sedang mata yang kiri hanya merupakan lubang hitam yang dalam. Manusia bermuka hitam itu cekung sekali kedua pipinya, sedang hidungnya melesak penyet. Jangan takut anak, jangan takut, kata manusia bermuka seram. Ketika dilihatnya, ketiga penunggang kuda itu sudah berlalu, maka baru dilepaskannya tangannya yang menangkap mulut si gadis cilik. Mari ikut aku anak, kau anak manis, tulang-tulangmu bagus. Anak perempuan yang sepertimu ini yang ku cari-cari. Tidak! Si gadis kecil meronta ketakutan dan melejang-lejangkan kedua kakinya. Kalau ku lepaskan, kau mau lari kemana anak? Ibu, aku akan mengejar ibu, jawab si anak. Akan mengejar ibumu dan melawan perampok-perampok jahat itu. Iya. Manusia bermuka hitam seram yang ternyata adalah seorang nenek-nenek itu tertawa mengekeh. Sekecil ini kau telah menunjukkan hati jantan. Bagus.
memang calon muridku harus bersifat demikian. Dan sampai saat ini kau tidak menangis. Hebat. Si muka hitam lalu mendukung gadis cilik itu dan berkelebat meninggalkan tempat tersebut. Tapi satu bayangan putih memapas larinya dan satu bentakan mengumandang keras. Perempuan muka hitam, anak itu sudah ditakdirkan menjadi muridku. Sang nenek terkejut bukan main dan menghentikan larinya. Setan alas, dari mana yang berani mengumbar mulut seenaknya terhadapku? Di hadapan si nenek yang mendukung tubuh anak kecil itu, berdiri seorang kakek-kakek berpakaian putih. Kumis dan janggutnya panjang menjulai, melambai-lambai ditiup angin. Mengenali orang yang berdiri di depannya, si nenek kembali membentak. Munding Wirya, kau rupa-rupanya berani-beranian bicara seenak perutmu terhadapku. Kas menyingkir sebelum aku berubah pikiran untuk mencekik batang lehermu. Si kakek tertawa perlahan dan ketuk-ketukan tongkat bambu kuning yang di tangan kanannya ke tanah. Meski tombak itu besarnya tidak lebih dari sebesar jari tangan, namun hebatnya tanah yang diketuk terasa bergetar. Serahkan bocah itu padaku, Camparenik, lalu pergilah dengan aman, berkata Munding Wirya. Si nenek yang ternyata bernama Camparenik menggembung kedua pipinya yang cekung itu, lalu mengantakkan kaki kirinya ke tanah. Tanah itu bergetar dan melesak. Sekaligus si nenek hendak menunjukkan bahwa tenaga dalamnya tidak kalah hebat dengan tenaga dalam si kakek. Enak betul bicaramu. Bertahun-tahun aku berkeliling mencari calon murid yang baik. Sesudah dapat, ada yang mau mintanya. Bertempuh sampai 1000 jurus pun aku bersedia mempertahankannya. Aku tak punya waktu untuk bertempur dengan manusia macam kau. Serahkan anak itu secara baik-baik padaku, agar kau tidak menyesal 7 turunan. Camparenik tertawa gelak-gelak. Kau mengancam aku, Munding? Ya, kau andalkan apa, ha? Kau harus tahu diri, Camparenik. Anak itu tidak sudi ikut dengan kau. Kenapa dipaksa? Lantas, apa sangkut pautmu? Tukar si nenek. Sudahlah, kataku, serahkan anak itu. Dia sudah ditakdirkan untuk jadi muridku. Langkain dulu mayatku, baru kau boleh ambil bocah ini, jawab Camparenik tegas dan ketus. Munding Wirya usut-usut janggut putihnya dan geleng-gelengkan kepala. Tak tololmu sekeras batu, nenek-nenek pikun. Anak baik-baik itu tidak pantas jadi muridmu. Turunan baik-baik tak boleh dijadikan murid orang golongan hitam macammu. Menyingkir dari hadapanku, kakek-kakek. Kalau kau masih berani berbacot, hati-hatilah kepalamu. Begini saja, Camparenik. Kita suruh saja anak perempuan itu memilih salah seorang dari kita. Kalau dia mengatakan ikut denganmu, aku akan mengalah dan kau boleh bawa dia. Camparenik yang bermuka buruk seram tentu saja tidak mau menerima usul itu, karena dia yakin si anak pasti tidak akan memilihnya. Dalam urusan ini, tak ada segala macam janji dan usul. Lekas minggat dari hadapanku. Munding Wirya mengusut lagi janggutnya. Jadi, kau tak mau menyerahkan anak itu secara baik-baik? Tidak, dan kau mau apa? Tantang Camparenik. Kau akan menyesal, desis Munding Wirya. Yang maju selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, tongkat bambu kuning yang kecil itu disebatkan ke depan, ke arah kedua kaki Camparenik. Si nenek berteriak marah dan melompat setengah tombak. Selagi melayang di udara, kaki kanannya ditendangkan ke muka. Tongkat kuning di tangan Munding Wirya cepat berputar memapas. Si nenek terkejut. Tak disangkanya gerakan lawan demikian sebat. Cepat-cepat kakinya ditarik pulang dan ganti menyerang dengan satu cengkeraman dahsyat ke muka lawan. Namun lagi-lagi dia harus membatalkan serangannya karena saat itu kembali tongkat lawan menderu, memapaki tangannya. Maklum bahwa sulit baginya untuk menyerang secara langsung, Camparenik merubah siasat.
dia mulai melepaskan pukulan-pukulan tangan kosong yang hebat dari jarak 5 langkah. Kali ini, si kakek terpaksa tidak bisa mengandalkan terus tongkat bambu kuningnya untuk menangkis serangan lawan. Dia mesti bergerak cepat. Tubuhnya merupakan bayang-bayang putih, kini menyambar kian kemari. Tongkatnya lenyap menjadi gulungan-gulungan kuning yang menderu kian kemari menyambar ke tubuh lawan. Siapakah nenek dan kakek yang bertarung guna bisa memiliki anak gadis yang malang itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.